Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, kabar kami baik Ibu. Hari ini, siapa yang tidak masuk? Semuanya masuk Ibu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan benda tegar. Baik, Bu. Ada yang tahu apa itu kesetimbangan benda tegar? Saya Bu. Oke, silakan Lala. Kesetimbangan itu kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan 0. Ya, benar. Artinya, jika awal benda itu diam, maka benda tersebut akan tetap diam ya. Atau benda itu tidak bergerak sama sekali. Pusing, nggak paham. Aduh, ya udah, Ibu jelasin dulu ya, Jess. Nah, jadi gini nih anak-anak. Jika awal benda itu diam, maka benda tersebut akan tetap diam atau tidak mengalami pergerakan sama sekali. Sedangkan benda tegar itu benda yang berbentuk geometri yang akan selalu tetap sekalipun diberi gaya. Nah, kesetimbangan itu dibagi dua lagi. Yang pertama, ada yang disebut dengan kesetimbangan linear dan statis. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa perbedaannya antara kesetimbangan linear dan kesetimbangan statis? Enggak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada yang bisa jawab, Ibu akan menjelaskan. Jadi, kesetimbangan linear itu disebut juga dengan kesetimbangan dinamis. Nah, kesetimbangan dinamis ini benda yang bergerak baik secara translasi ataupun linear. Nah, sedangkan kesetimbangan benda tegar statis itu benda yang benar-benar diam atau tidak mengalami pergerakan sama sekali. Seperti itu. Nah, sedangkan kesetimbangan benda tegar statis ini dibagi dua lagi nih. Yang pertama, kesetimbangan stabil dan kesetimbangan labil. Nah, ayo ada yang tahu nggak perbedaan antara keduanya apa? Saya Bu. Kalau menurut saya, kesetimbangan stabil itu ketika suatu benda diberi gaya, maka benda tersebut akan berubah. Tetapi jika gaya tersebut diambil atau dihilangkan, maka posisinya akan kembali ke titik semula, Bu. Ya, itu sudah benar. Yeps. Nah, sedangkan yang dinamakan dengan kesetimbangan labil, ketika benda diberi gaya, maka benda akan berubah. Tetapi bedanya, benda tersebut akan diam atau tidak akan kembali ke titik semula. Contohnya, ketika kelereng dimasukkan ke dalam mangkok setengah lingkaran, jadi ketika kelereng itu dimasukkan dan diberi gaya atau digoyang, posisinya akan naik. Namun ketika gayanya dihilangkan, maka posisi benda tersebut atau kelereng tersebut akan kembali ke dasar mangkok atau ke titik dia semula, titik awal yang tadinya. Bedanya hanya di pergerakannya saja atau di gayanya saja. Kalau dia di stabil, nah bendanya itu akan kembali ke titik semula apabila gayanya kita hilangkan. Nah, sedangkan yang labil, gayanya kita ambil, maka dia akan tetap sama, dia tidak akan bergerak. Seperti itu. Oke Bu.
Jadi bedanya itu hanya di gayanya deh Bu, sama di titik kesetimbangannya dia bergerak apa tidaknya, seperti itu ya Bu. Iya seperti itu, benar Lala. Oh iya, waktu mata pelajaran Ibu sudah habis. Minggu depan kita akan bahas lagi. Jika kalau masih ada di antara kalian yang tidak mengerti tentang materi hari ini. Baik Ibu, terima kasih Bu atas materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pusing deh. Aku nggak paham sama sekali tau lah. Kenapa Jess? Kayaknya lo kebingungan deh. Lo ngerti nggak sih materinya? Enggak lah, gue bingung banget, nggak paham. Lo paham? Jess, kalau menurut aku itu materinya cukup gampang loh, dan gampang banget buat dipahamin. Gimana sih? Gue nggak paham. Jelasin dong. Jadi gini Jess, tadi tuh kan udah dijelasin sama ibu. Contohnya seperti kelereng yang tadi tuh yang kesetimbangan stabil. Nah, kalau benda diberi gaya, maka dia akan berubah posisi. Tetapi kalau gaya kita ambil atau gaya benda tersebut kita hilangkan, maka benda tersebut akan balik ke posisi semula atau kelereng tersebut akan kembali ke tempat awalnya, Jess. Terus kalau gayanya udah hilang nih, tapi bendanya nggak balik ke tempat semula atau nggak bergerak sama sekali, itu gimana lah? Nah itu dia Jess, itu contoh dari kesetimbangan labil Jess. Maksud ibu tuh seperti itu. Itulah bedanya kesetimbangan stabil sama kesetimbangan labil. Bedanya kalau gayanya dihilangkan maka ada yang bisa bergerak kembali ke tempat awal dan ada yang tidak bergerak sama sekali atau dia bersifat labil Jess gitu. Oh gitu ya lah, paham. Ya Jess, jadi penyebab suatu benda itu seimbang itu disebabkan oleh gaya dari luar dan gaya dari dalam. Oh, kayak aksi dan reaksinya ya? Iya, seperti gaya tekanan, gaya sendi, gaya tegangan pada tali, dan gesekan Jess. Oke. Lo paham juga ya. Makasih ya udah bantuin gue buat jelasinnya lah. Gue jadi ngerti sekarang. Iya Jess, sama-sama. Lain kali kalau lagi belajar jangan melamun. Jadi gak paham kan materinya, padahal gampang loh. Iyalah, maafin ya. Gue jadi ngerepotin lu deh. Sama-sama Jess. Yaudah pulang yuk. Ayolah.